Di tahun 2003, Nigeria mengalami konflik internal luar biasa. Peristiwa ini dimulai saat salah seorang petinggi militer negaranya tak setuju dengan hasil pemilihan presiden yang baru, sehingga pembantaian terjadi di mana-mana. Bahkan presiden terpilih mereka harus mati di tangan pemberontak. Amerika bersama negara-negara besar lainnya segera menyelamatkan warga negara mereka yang terjebak di sana. Reaction to the coup, but United States forces have also Letnan Waters bersama anggotanya baru saja kembali ke markas setelah berhasil mengevakuasi duta besar Amerika. Harusnya misi mereka sudah selesai, tapi karena situasi darurat, Waters dan timnya kemudian diberitahu kalau masih ada warga negara Amerika yang harus mereka selamatkan. Singkat cerita, mereka semua kemudian diberikan penjelasan singkat soal misi ini, di mana terdapat seorang dokter bernama Lena yang saat ini terjebak di pedalaman Nigeria. Waters diminta untuk menyelamatkan sang dokter bersama 3 orang lainnya. Begitu berhasil, mereka harus membawanya ke tempat penjemputan yang lokasinya cukup jauh. Tanpa basa-basi, begitu briefing selesai, mereka semua langsung diterbangkan menuju lokasi. Begitu tiba di desa tempat Dr. Lena bersembunyi, Waters dan anggota timnya langsung meminta bantuan warga lokal untuk menuntun mereka menemui sang dokter. By the way, Waters harus sangat berhati-hati dalam operasi ini, karena hampir seluruh wilayah di sana telah dikuasai oleh pasukan pemberontak, dan mereka memiliki persenjataan yang tak main-main. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan Dr. Lena yang saat itu sedang sibuk melakukan operasi. 3 warga negara Amerika lainnya kebetulan berada di tempat yang sama karena sedang membantu Dr. Lena. Waters kemudian menjelaskan ke Dr. Lena kalau mereka harus segera bergerak menuju titik penjemputan yang jaraknya 12 km dari desa. Jika terlambat sedikit saja, maka pasukan pemberontak akan menghadang mereka di tengah jalan, dan kemungkinan terburuk akan terjadi. Tapi bukannya nurut, Dr. Lena malah meminta Letnan Waters untuk menyelamatkan 70 orang warga desa lainnya. people here. More than half of them seriously wounded. I will not leave without an indigenous person 40 miles away. You could fly these people out in a half hour's time. Not leave without my people. Karena Dr. Lena tak ingin dievakuasi hingga akhir, Walter kemudian meminta arahan markas pusat terkait kondisi mereka saat ini. Di sini nih, sebenarnya markas pusat tak setuju dengan apa yang Dr. Lena tawarkan. Tapi karena tak ada waktu lagi, Waters kemudian berpura-pura setuju untuk membantu mengevakuasi warga desa. Namun ia mengingatkan kalau warga yang bisa ikut hanya mereka yang dalam kondisi prima. Sejam kemudian begitu matahari terbit, 70 orang warga desa sudah siap untuk ikut bersama Waters. Dan di saat-saat terakhir, 3 orang warga Amerika lainnya memutuskan untuk tetap tinggal di desa demi merawat warga yang sampai saat ini masih terbaring lemas akibat ulah pasukan pemberontak. 3 orang itu terdiri atas seorang pendeta dan 2 orang suster. Dr. Lena dengan berat hati berpisah dengan mereka dan hanya bisa mendoakan keselamatannya. Perjalanan pun dimulai. Titik evakuasi berjarak 12 km dari desa. Jalur yang akan dilewati masih berupa hutan dan bukit yang tak akan mudah dilalui bagi semua orang, terutama bagi warga yang sudah berumur dan anak kecil. Tapi dibanding harus menghadapi pasukan pemberontak, mereka memilih untuk melalui itu semua. Singkat cerita, hari mulai gelap. Mereka telah berjalan selama 12 jam non-stop. Tentu saja tak sedikit warga yang hampir jatuh pingsan akibat kelelahan. Tapi mereka juga tak bisa berhenti begitu saja karena saat ini sedang berada di wilayah para pemberontak. Hingga ketika Waters menilai situasi sudah cukup kondusif, barulah ia memutuskan agar mereka beristirahat selama 30 menit ke depan. Dan di saat warga sedang asik bersantai, salah satu anggota Waters melaporkan pergerakan musuh yang jaraknya tak jauh dari mereka. Masalahnya, pasukan musuh yang lewat ini jumlahnya cukup banyak. Makanya Waters meminta para warga untuk segera bersembunyi di antara semak-semak. Salah seorang balita di rombongan mereka nampaknya mulai tidak nyaman dengan situasi saat ini dan tak berhenti menangis, hingga hampir saja membuat persembunyian mereka semua terbongkar.
Untung saja gelapnya malam menjadikan musuh sulit menemukan keberadaan mereka. Hingga akhirnya ketika Dr. Lena mengira pasukan musuh telah lewat seutuhnya, tiba-tiba pasukan pemberontak tadi sebenarnya sedang menuju ke desa. Makanya mereka bersinggungan di tengah jalan. Dr. Lena sempat meminta Waters untuk menghentikan pasukan musuh karena nyawa warga desa dalam bahaya. Tapi masalahnya, misi Waters hanya fokus untuk menyelamatkan warga negara Amerika. Selain itu, militer Amerika juga dilarang untuk ikut campur politik internal negara Nigeria. Dan akhirnya, begitu pasukan pemberontak berhasil tiba di desa, semua warga di sana tak luput dari pembantaian, termasuk Pak Pendeta dan 2 orang suster Amerika yang berdiam di sana. Akhirnya Waters dan 70 warga lainnya tiba di lokasi evakuasi. Mereka kemudian melemparkan bom asap berwarna kuning agar pilot helikopter bisa melihat keberadaan mereka. Terdapat 2 heli, tapi yang mendarat hanya 1 karena satunya lagi harus tetap berada di udara untuk memberikan perlindungan dari serangan musuh. Waters kemudian meminta Dr. Lena untuk naik duluan, sedangkan para warga mereka tahan di pinggiran landasan. Saat akan naik ke heli, barulah Dr. Lena sadar kalau selama ini Waters berbohong akan menyelamatkan para warga. Warga yang tak berdaya sempat berusaha meneriaki Dr. Lena untuk meminta pertolongan. Namun mereka juga tak berani memberikan perlawanan karena takut dengan Waters dan bawahannya. Tak ingin berlama-lama di sana, Waters meminta seluruh anggotanya untuk segera naik ke heli tanpa mengucapkan sepatah kata pun ke para warga yang telah mereka berikan harapan palsu. Dr. Lena hanya bisa menangisi keadaan ini, sedangkan Waters hanya mencoba menjalankan misinya. Lagi pula, seperti itulah instruksi dari atas ketika ia mencoba menolong para warga. Singkat cerita, di tengah penerbangan, mereka kebetulan melintasi desa semalam. Kita bisa melihat seluruh warganya telah dibantai. Jasad bergelimpangan di mana-mana. Dr. Lena semakin histeris ketika menyadari si Pak Pendeta maupun kedua suster teman baiknya harus tewas di tangan pemberontak. Jujur saja, Waters tak kuasa menahan amarah di dalam dadanya. Melihat banyaknya warga tak bersalah dibantai tanpa ampun, apalagi kebanyakan dari mereka wanita dan anak kecil. Di tengah amarahnya, Waters tiba-tiba memandangi anggotanya satu persatu, seakan-akan memikirkan sesuatu. Lalu ia mengeluarkan sebuah perintah yang tak kita sangka-sangka, di mana ia meminta pilot heli untuk mutar balik demi menyelamatkan warga yang tadi mereka tinggalkan. Tentu saja begitu tiba di sana, kedatangan mereka semua disambut gembira oleh para warga yang sudah putus asa. Karena terbatasnya penumpang yang bisa diangkut menuju perbatasan menggunakan heli, maka anak-anak pun diutamakan, sedangkan sisanya harus menunggu bantuan susulan. Dr. Lena tak berhenti berterima kasih atas keputusan yang Waters buat. Di sisi lain, anggota Letnan Waters dibuat bingung oleh keputusan pimpinannya yang jelas-jelas bertentangan dengan perintah dari pusat. Kebijakan Waters barusan tentu saja langsung diketahui oleh pimpinannya, si Kapten Rhodes. Apalagi Walter tadi sempat minta 3 helikopter tambahan untuk mengangkut warga lainnya. Pada intinya, semua keinginan Waters ditolak mentah-mentah oleh sang kapten. Apalagi saat ini pemerintah Amerika tak ingin ikut campur dengan urusan politik negara Nigeria. Nah, karena tak bisa naik pesawat, artinya mereka semua harus berjalan kaki sejauh 32 km menuju perbatasan, melewati gunung dan sungai yang tentu saja tak akan mudah. Di lain sisi, pelarian mereka ternyata telah disadari oleh salah seorang petinggi pasukan pemberontak. Sejak mereka kabur dari desa kemarin, para warga hanya makan dan minum seadanya. Bahkan kita bisa lihat mereka membagi sebuah mangga untuk dimakan bersama-sama. Melihat hal itu, beberapa anggota Waters tak tega dan langsung berbaik hati membagikan beberapa kantong ransum yang mereka miliki. Di lain sisi, salah satu anggota Waters berhasil memantau pergerakan musuh menggunakan citra satelit. Nampaknya keberadaan mereka sedang diincar oleh musuh yang jumlahnya mencapai 1 peleton. Yang menjadi pertanyaan, mengapa musuh sangat ngotot ingin menemukan Dr. Lena dan warganya? Maka dari itu, Waters mencoba menanyakan secara langsung. Namun Dr. Lena pura-pura tak tahu apa-apa soal pertanyaan yang Waters lontarkan. I don't. You sure? I told you I don't know.
Tak peduli bagaimanapun kondisi cuaca, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Karena sejauh ini musuh masih mengikuti jejak pelarian mereka. Jika terlambat sedikit saja, maka mereka semua akan tertangkap. Di tengah perjalanan, salah satu anggota Waters yang paling loyal menanyakan kebijakannya yang tiba-tiba membantu para warga. Aneh rasanya, karena selama menjadi bawahannya, ia tahu betul kalau Waters selalu mengutamakan misi di atas segalanya. I'm with you either way. If I figure it out, I'll let you know. Singkat cerita, beberapa jam kemudian bawahan Waters memberi kabar kalau di depan mereka terdapat sebuah desa. Berdasarkan pengamatannya, di dalam desa tersebut sedang terjadi pembantaian besar-besaran. Jumlah pasukan musuh diperkirakan ada 20-an lebih. Dibanding bersinggungan dengan pasukan pemberontak, bawahan Waters bilang mereka bisa mencari jalur alternatif. Tapi bukannya setuju, Waters malah memilih untuk menolong para warga desa. Wait for my go. Silent quick. Gold team package. Roger that. Holding. Dua anggota Waters naik ke atas pohon bertugas sebagai sniper, sedangkan sisanya mengendap-endap masuk ke desa dan menghabisi pasukan musuh satu persatu. Waters kembali dibuat kaget ketika ia mendapati puluhan mayat yang ditumpuk jadi satu. Tampaknya penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan pemberontak telah dilakukan sejak pagi. Dr. Lena bersama warga lainnya hanya bisa menyaksikan aksi heroik Waters dan anggotanya dari jauh. Berdoa semoga pembantaian ini segera berakhir. Di lain sisi, ketika Waters menyisir desa, ia menemukan banyak warga yang sedang dieksekusi oleh musuh. Untung saja mereka tiba di sana sebelum desa tersebut rata dengan tanah. Puncak dari pembantaian ini adalah ketika anggota Waters menemukan seorang ibu yang anaknya dibunuh. Lalu payudaranya dipotong agar tak bisa lagi menyusui keturunannya di kemudian hari. Kejamnya perlakuan para pemberontak sontak membuat mereka semua merasakan amarah yang luar biasa. Begitu seluruh pasukan pemberontak telah mereka bunuh, Dr. Lena segera dipanggil untuk mengobati warga yang terluka, terutama si ibu tadi yang mengalami pendarahan parah akibat payudaranya dipotong. Tapi ujung-ujungnya kebanyakan dari mereka tak bisa lagi diselamatkan. Dan sekarang seluruh anggota Waters jadi paham mengapa ia berubah pikiran dan rela berkorban untuk menyelamatkan para warga. Mungkin misi mereka hanyalah menyelamatkan Dr. Lena, tapi betapa butanya hati seseorang jika hanya berdiam diri ketika melihat kekejaman di depan mata. Malam itu saat rombongan sedang beristirahat di tengah hutan, Dr. Lena tiba-tiba menghampiri Waters. Ia menyadari kalau lengan Waters tadi sempat terkena sayatan musuh. Sambil diobati, Dr. Lena kemudian menceritakan kalau ia dan almarhum suaminya dahulu sering pergi ke berbagai wilayah konflik sebagai sukarelawan. Hingga suatu hari, suami Lena mati akibat mencoba melindunginya dari pasukan pemberontak. Apa yang Waters coba lakukan saat ini sama saja dengan mendiang suaminya, yaitu membantu orang-orang tak berdaya. Tapi bagi Waters, ini pertama kalinya hatinya tiba-tiba mengalahkan otaknya dalam mengambil keputusan. Keesokan paginya, Waters diberitahu bawahannya bahwa berdasarkan citra satelit, musuh semakin dekat dengan posisi mereka saat ini. Anehnya lagi, musuh seakan-akan mengetahui posisi mereka, yang berarti ada pengkhianat di antara mereka. Makanya Waters kemudian meminta Dr. Lena untuk membantunya menemukan orang yang dimaksud. Namun tiba-tiba si pengkhianat itu keburu kabur duluan. Tembakan tadi mengenai organ vital si pengkhianat, dan saat tubuhnya digeledah mereka menemukan alat seperti receiver. Pantas saja musuh bisa mengetahui jejak mereka selama ini. Di akhir hidupnya si pengkhianat ini bilang kalau anak dan istrinya ditahan oleh para pemberontak. Makanya ia terpaksa berkhianat. Ia juga bilang alasan para pemberontak mengikuti mereka karena di rombongan tersebut terdapat seseorang yang sangat mereka incar-incar. Karena tak ada lagi waktu untuk basa-basi, Waters kemudian mengancam akan menembak warga satu persatu jika orang yang menjadi incaran para pemberontak tak angkat suara. Dan akhirnya orang itu pun maju ke depan. Ternyata ia adalah anak kandung dari Presiden Nigeria yang kemarin dibunuh oleh para pemberontak. Uniknya lagi, di Nigeria, presiden berfungsi sebagai kepala suku. Jadi ketika garis keturunannya masih selamat, maka tahtanya jatuh ke putranya. Dan itulah mengapa pasukan pemberontak sangat menginginkan nyawanya.
Yang mengecewakan dari sini ini karena Dr. Lena sejak awal tahu kalau Arthur adalah anak mantan presiden, tapi nggak ngomong sama sekali ke Waters yang sudah berjuang mati-matian buat mereka semua. The only son of President Samuel Azuka. That makes him the heir to the Igbo nation. Tak lama setelah kepergian Waters dan rombongannya, pasukan pemberontak berhasil menemukan jasad dari mata-mata mereka. Yang unik adalah, sejak awal, Waters sudah memasang berbagai bom di sekitar jasad tersebut. Ia tahu betul kalau pasukan musuh akan ke sana, dan akhirnya... Singkat cerita, beberapa menit kemudian, Waters kembali dihubungi markas pusat. Kapten Rhodes marah besar atas tindakan Waters kemarin yang membantu warga yang sedang dibantai. Akibatnya, sekarang hubungan bilateral antar negara menjadi terancam. Mendengar hal itu, Waters naik pitam. Ia tak habis pikir bagaimana bisa seseorang membiarkan pembantaian yang terjadi secara terang-terangan. Waters juga mengungkit kalau selama ini ia telah memimpin berbagai misi sulit yang tak bisa dicapai oleh siapapun. Maka dari itu ia memohon agar Kapten Rhodes mau membantu para warga yang sedang kesulitan. Karena misi ini bertentangan dengan perintah pusat, maka dari itu Waters tak ingin melibatkan anggotanya kecuali mereka ingin ikut secara sukarela. Makanya ia kemudian menanyai mereka satu persatu. Dan uniknya, ketujuh anggota Waters setuju untuk membantu para warga secara sukarela. Mereka semua memiliki pemahaman yang sama bahwa kemanusiaan di atas segalanya. You're doing the right thing. Akibat Waters tadi membunuh beberapa pasukan pemberontak menggunakan bom, mereka akhirnya mendatangkan bala bantuan dan sekarang jumlah mereka malah berkali lipat. Di lain sisi, saat ini Waters dan rombongannya tak jauh lagi dari wilayah perbatasan. Sebentar lagi misi mereka akan selesai. Tapi Waters dan anggotanya merasa kalau keberadaan mereka sedang dipantau oleh musuh. Dan tiba-tiba... Ada banyak musuh yang bersembunyi di tengah hutan. Mereka kemudian melemparkan bom asap untuk menghalangi pandangan sniper. Di saat yang sama, mereka langsung saling membahu untuk mengobati temannya yang terluka. Awalnya Waters dan timnya yakin bisa menang dalam pertempuran ini, sampai akhirnya mereka menyadari kalau jumlah musuh yang berada di hadapan mereka terlalu banyak. Tembakan RPG dan granat tiada henti mengakibatkan setengah rombongan mereka tewas di tempat, termasuk satu orang anggota Waters. Listen to me. We've got to get out of here now. Belum juga bernapas, mereka kembali diserang tanpa henti. Anggota Waters kemudian memasang sebuah ranjau agar para musuh tak bisa mengikuti pelarian mereka. Tapi tetap saja ranjau yang mereka pasang hanya tersisa satu, dan tak cukup menghentikan gempuran pasukan yang akan datang. Makanya sebelum kabur, mereka mencoba menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan serangan udara. Di tengah proses kabur, salah satu anggota Waters bernama Lek berusaha menyelamatkan seorang warga yang tertimpa dahan pohon. Tapi mereka berdua akhirnya tewas terkena gempuran peluru. Di saat yang sama, Dr. Lena yang histeris melihat warga terluka malah menjadi sasaran empuk bagi musuh yang ingin melontarkan sebuah RPG. Amunisi mulai habis dan peluru mulai mengikis tubuh mereka semua. Makanya tak ada pilihan lain selain kabur. Anggota Waters kemudian bergantian menghentikan gempuran musuh agar warga bisa kabur dari lokasi. Tapi karena itu jualah mereka gugur satu persatu. Kaki Waters terkena tembakan saat proses kabur. Ia kemudian meminta Lena untuk kabur duluan bersama dengan Arthur. Sedangkan ia dan anggotanya berusaha menahan para musuh. Kebetulan wilayah perbatasan sudah berada di depan mata. Di saat yang sama bantuan serangan udara tiba di lokasi. Namun untuk melakukan eksekusi, mereka membutuhkan konfirmasi ulang. Sejak tadi Waters dan anggotanya tak sempat mengangkat radio. Hingga akhirnya ketika mereka sudah sangat terdesak, barulah mereka bisa memberikan arahan ke pilot jet untuk menyerang wilayah yang mana. Serangan udara barusan membumi hanguskan seluruh pasukan pemberontak yang berada di lokasi. Di lain sisi, Dr. Lena bersama warga lainnya belum bisa melintasi gerbang perbatasan. Tapi untung saja, tak lama kemudian, Kapten Rhodes bersama 3 helikopter tambahan tiba di lokasi. Sedangkan 4 anggota Waters harus tewas dalam misi ini. Warga yang selamat dari serangan tadi tak berhenti berterima kasih atas jasa Waters dan anggotanya.
I'm sorry about you, man. God will never forget you. Mereka semua segera mendapatkan penanganan darurat, sedangkan warga yang selamat akhirnya bisa bersatu dengan anak-anak mereka yang sudah menunggu sejak awal. Sebelum berpisah, warga juga berterima kasih ke Dr. Lena yang sudah memperjuangkan mereka, padahal kita tahu ia bisa saja pergi tanpa harus mengalami penderitaan seperti saat ini. Arthur sendiri sebagai pewaris ayahnya cuma berharap bisa memimpin warganya yang selamat menuju kemakmuran di wilayah yang baru. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.